Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haldian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer dari CCNA yaitu Lab 7.6 mengenai use WireSAC to Xmain Ethernet Prem Topology, di mana di sini kita sudah memiliki dua part. Yang pertama Xmain the header, fill in and Ethernet to frame, dan yang kedua use WireSAC capture and analysis Ethernet prem. Oke, di sini kita siapkan satu buah PC ataupun laptop dengan sistem operasi Windows ataupun Linux ataupun Mac OS, dan kita sambungkan ke internet. Kemudian kita juga siapkan WireSAC yang sudah kita instalasi pada sebelumnya. Untuk cara instalasi WireSAC, silakan teman-teman cek pada link YouTube di bawah ini yang di deskripsi, saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini ada review mengenai Ethernet header, file destination, and legend, di mana terdapat frame, destination address, source address, frame type, data, serta FGS. Kemudian di sini kita diminta masuk ke dalam command prompt atau cmd dan mengetikkan config al ini ya. Coba kita Windows kemudian tekan R, kemudian kita tekan cmd seperti ini. Kemudian kita ketikkan ip config /al seperti ini. Oke. Di sini kita menggunakan wireless LAN dan adapter WiFi ya. Jadi kita yang ini ya. Di sini destination-nya broadcast ini ke WiFi kita, network WiFi kita. Kemudian physical address-nya di sini kita mendapatkan 8295 D6 FB 12 kemudian 75. Address-nya ini ya. Nah, ini dia link address-nya. Yang lokal address-nya. Kemudian IPv4-nya kita mendapatkan 192.168.43.111. Lalu di sini juga kita mendapatkan gateway dan DNS servernya 192.168.43.75. Oke, di sini kita sudah coba untuk ipconfig al untuk melihat physical address kita, kemudian gateway dan DNS server kita ya. Selanjutnya kita buka WireSAC, software WireSAC kita yang sudah kita instalasi sebelumnya. Oke, kita buka software WireSAC kita. Ini dia ya, software WireSAC kita. Setelah itu kita klik dan kita masuk ke dalam WireSAC-nya. Oke, ini dia tampilan dari WireSAC kita. Tampilan WireSAC-nya seperti ini default-nya. Kemudian kita akan coba ketikkan di display filternya dan mengetikkan ARP or ICMP seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini ARP-nya masih seperti ini, belum ada yang paket data yang dilewati. Di sini kita akan coba ping DNS kita ya, 192.168.443.775 seperti ini. Oke, tapping. Nah, kemudian di sini sudah ada nih paket data yang dilewati. Nih, ini paket data kita mengirimkan ke DNS 75 ya. DNS dari provider kita, di mana ini IP kita
192.168.43.111 mengirimkan data ke DNS provider kita, DCP provider kita ke 192.168.43.111. Kemudian di sini kita klik saja yang bagian pengirimnya terlebih dahulu. Ini ada prem, kita cek premnya. Nah, di sini ada informasi ini di premnya ini. Kita cek. Oke, kemudian di dalam prem ini terdapat informasi bahwa prem numbernya 63, kemudian prem lengthnya 74 bytes. Nah, seperti ini ya. Kemudian cloring rule name-nya ICMP. Kemudian di sini di ether 2-nya SRC-nya kita buka. Untuk destination-nya sendiri dia mengarah ke 46 PB 444 89 8A 31, dimana kalau kita menggunakan IP address yaitu 192.168.43.75. Kemudian untuk pengirimnya sendiri yaitu 8295 D6 PB. Nah, 8295 D6 ini bisa kita lihat di sini di CMD kita atau command prompt kita di bagian physical address 8295 D6 PB 1275, sama seperti yang tertangkap oleh si software Wireshark ini untuk pengirimnya sendiri dan penerimanya. Kemudian di sini internet protokolnya itu menggunakan version 4. Ini dia ya. SRC-nya 192.168.43.111. Kemudian DST-nya 192.168.43.75. Kemudian di sini untuk header length-nya sendiri 20 byte. Kemudian total length-nya 60. Kemudian protokolnya ICMP. Di sini source address-nya juga 111. Kemudian ininya destination address-nya 75. Kemudian internet message protokolnya kita lihat tipenya 8, pingnya destination-nya sendiri dibales nih oleh si destination-nya. Nah, ini dia balasan ya, ngebales prem-nya. Untuk destination-nya sendiri dia 8295. Kemudian untuk source-nya sendiri 46, ini nih 46 PB 44. Dan internet protokolnya ini ya. Jadi dia saling mengirimkan data seperti itu, di mana IP 192.168.43.111 ini mengirimkan data ke 192.168.43.75. Kemudian dari 192.168.43.75 ini dikirim balik datanya itu ke 192.168.43.111 seperti itu. Oke, di sini kita lihat lagi nih. Di sini teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya untuk payload values description dari preamble, destination address, source address, frame type, data, dan PCS-nya sendiri ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita lihat with this the PC send out a broadcast ARP prior to sending the briefing request. Jadi sama dengan laptop kita yaitu 4295 D6 PB 12 atau 1275. Kemudian di sini what is the vendor ID AUI of the source and IC in the ARP reply. Di sini kita lihat vendornya yaitu 8295 D6 PB 1275. Kemudian di sini what portion of the MAC address is the AUI-nya yaitu sama 8295 D6 PB 1275. Kemudian di sini what is the NIC serial number of the source, di mana NIC serial number-nya itu sisanya dari physical address dari laptop kita yaitu PB 1275.
Kemudian di sini ini sudah kita lakukan di awal ya. Kemudian what is the default gateway MAC address? Ini untuk default gateway MAC address-nya yaitu 46 PB 448988A31. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke command prompt kembali, kemudian kita pingkan ke www.cisco.com. Kita masuk ke command prompt kita ketikkan www.cisco.com seperti ini. Sorry, saya lupa ping cisco.com. Oke, seperti ini. Di sini kita lihat di WireShark kita melakukan ping ke cisco.com. Oke, kita coba ping kembali cisco.com. Request ini dia, dimana kita tadi melakukan request ke cisco.com. Ini dia, melakukan request dari 192.168.43.111. Kemudian kita nge-request ke 192.168.43.75. Kemudian dari cisco.com dibalas 192.168.43.75 ini dibalas ke PC kita, nge-reply ke PC kita. Ini dia. Kemudian di sini tidak ada lagi. Mungkin sekian saja tutorialnya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.